Oke, thank you banget nih ya udah bisa diundang. Kayak kita mau ngobrol-ngobrol nih. Eh, kalau ini kan kali ini kita bakal bahas yang pertama tuh bakal bahas organisasi culture gini ya, atau budaya organisasi nih. Nah, menurut kalian pada itu apa sih organisasi culture itu? Kalau menurut saya itu budaya organisasi itu sebuah sistem kepercayaan yang bersama dan yang dianut oleh anggota yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Dan banyak Ah, macam karakteristik-karakteristik utama di budaya organisasi ini. Contohnya, yang pertama ada inovasi atau pengambilan risiko, dan juga perhatian terhadap detail, dan masih banyak lainnya juga. nah, benar tuh. Jadi si organization culture ini tuh biasanya merupakan satu budaya yang membedakan organisasi satu dengan yang lainnya. Di mana karyawan atau anggota dalam organisasi tersebut itu nantinya bakalan dituntut memiliki satu budaya yang sama. Jadi mau mereka dari latar belakang yang berbeda ataupun masalah yang berbeda, tapi dalam organisasi kultur ini dia akan memiliki satu budaya yang sama antar setiap anggotanya. Gitu. Nah, ini kan kalau kalau ngomongin organisasi culture ini kan ngomongin tentang kayak misalnya kayak karyawan gitu kan. Nah, ini penting Ya. penting gak sih nih organisasi culture ini bagi karyawan-karyawan gitu? Kalau dari menurut saya sih cukup penting ya, karena dia organization culture ini nanti akan menjadi satu ciri khas buat si organisasi atau karyawan atau tim tersebut, di mana pastinya akan memiliki budaya yang berbeda dan akan mungkin bisa menonjol dibandingkan dengan organisasi yang lain. Serta dia juga mungkin bisa akan ya kurang lebih bisa meningkatkan keberhasilan dari satu perusahaan. Dan begitu? ini juga ada 3 fungsi penting juga yang dijalanin oleh organization culture ini. Yang pertama itu control system, kedua social glue, dan yang terakhir sense making. Itulah penting-pentingnya. Kalau udah ngomongin masalah penting untuk organisasi culture ini bagi karyawan gitu, nah fungsinya sendiri itu sebenarnya apa sih? Nah, kayak tadi gue bilang nih, Bro Rio, di mana organization culture ini itu pastinya menciptakan perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya atau satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Di mana yang pasti ini akan menjadikan organisasi tersebut atau karyawan atau anggota itu memiliki identitas sendiri. Nah, serta dengan organisasi kultur ini nantinya perusahaan atau organisasi itu dapat memfasilitasi komitmen untuk satu kepentingan yang lebih besar dari kepentingan pribadi, karena mereka punya kultur atau budaya yang sama dalam organisasi tersebut. Itu mungkin Bro JJ bisa ditambahin biar lebih jelas fungsi dari si organization culture ini. Ini tuh adalah mekanisme pengambilan akal dan kontrol yang nantinya memandu dan juga membentuk sikap atau perilaku karyawan juga. Nah kan kalau Ya, kalau udah ngomongin tentang karyawan kan pasti kita kayak ngomongin tentang dunia kerja gitu kan ya. Nah sebenarnya kalau untuk budaya organisasi ini, nah, itu bisa nggak sih kayak menciptakan tentang iklimnya begitu kayak di dunia kerja kayak bikin lingkungan kerjanya gitu, suasana lingkungan kerjanya gitu. Oke, mungkin saya mulai dulu ya. Kalau kita kerja dengan seseorang yang sikapnya positif dan dia itu menginspirasi untuk melakukan yang terbaik, atau dengan orang yang tidak bersemangat dan menguras motivasi, itu kita namanya telah mengalami efek iklim. Nah, ini tuh mengacu pada persepsi bersama yang dimiliki anggota organisasi ini dan juga lingkungan kerja. Nah, betul tuh. Di mana
iklim ini akan dapat terbentuk karena setiap pribadi atau setiap anggota dalam organisasi atau perusahaan tersebut itu memiliki budaya yang sama atau memiliki uh, tujuan atau orientasi yang sama, sehingga menciptakan satu iklim atau tempat kerja itu yang pastinya bisa dibilang positif ya, karena memiliki tujuan yang sama, semua bekerja dengan sama, sehingga mereka juga bisa memotivasi diri mereka masing-masing untuk kepentingan perusahaan tersebut, sehingga dapat ya bisa bilang keberhasilan bagi perusahaan tersebut karena yaitu tadi memiliki kultur atau budaya yang sama setiap anggotanya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin budaya organisasi lagi, berarti kita bisa menganggap berarti ini sesuatu yang kayak penting berarti, atau gimana, dan kayak bisa nggak sih ini ngefek ke sebuah organisasinya gitu? Menurut saya sih itu satu hal yang budaya itu penting ya, karena dengan adanya budaya atau bisa dibilang kebiasaan lah budaya itu akan menjadi satu komitmen yang bisa dibilang akan membuat disiplin setiap karyawan atau anggota dalam organisasi tersebut, sehingga dengan adanya budaya atau organisasi kultur yang baik, otomatis itu akan membuat perusahaan itu menjadi baik juga. Terus kalau untuk ininya kayak ada efek-efek terhadap organisasi nggak sih dari si budaya organisasi ini? Kayak efek-efek kepada perusahaannya gitu. Untuk efek kepada perusahaan ya, budaya organisasi. Iya. Yang kayak tadi udah dibilang, yang contohnya kayak satu orang males dan satu orang itu motivasi kita buat kerja. Nah itu berperan banget buat lingkungan di situnya. Jadi kita ini gak boleh lah mengabaikan aspek budaya di organisasi ini. Soalnya berefek banget untuk di perusahaan itu. Betul tuh, karena kalau kita ketahui dalam organisasi kultur ini itu kayak yang awal tadi bilang itu ada 7 karakteristik utama dalam organisasi kultur ini. Pertama itu tadi ada inovasi dan pengambilan keputusan, di mana setiap karyawan atau setiap anggota nanti dibentuk untuk bisa memiliki inovasi ataupun pengambilan resiko yang sama, serta mereka juga dituntut untuk memperhatikan setiap detail, melihat hasil daripada teknik atau proses yang digunakan. Terus nantinya mereka juga akan dibentuk dengan hasil-hasil keputusan yang mereka ambil terhadap anggota atau karyawan dari perusahaan tersebut dan lainnya. Oleh karena itu ya pasti efeknya sangat besar lah bagi perusahaan dengan adanya si organization culture ini. Oke. Nah kan kalau udah itu kan pasti efeknya besar. Nah ada nggak sih contoh kayak budaya organisasi ini langsung di perusahaan gitu? Contoh langsung dari perusahaannya gitu. Contoh langsung perusahaan ya. Contohnya ya kayak di budaya Dell, dia menempatkan efisiensi dan daya saing jauh di atas inovasi dan estetika kalau untuk Dell. Dan kalau untuk Apple, dia itu memprioritasin inovasi dan gaya yang setara atau lebih tinggi dari ada efisiensi biaya. Itu salah satu contohnya aja. Mungkin Anda bisa tambahin lagi kali ya. Nah, dari contoh yang tadi itu kayak Dell, Apple, mereka kan bisa dibilang punya kultur yang berbeda tuh, kayak tadi Dell dengan lebih mementingkan efisiensi, Apple dengan kepentingannya sendiri. Nah itu yang menjadi pembeda dibanding tanpa adanya organisasi kultur ini, karena mereka akan menjadi punya ciri khas sendiri lah yang sesuai dengan kebutuhan mereka begitu. Nah, kan kalau itu kan kayak ngomongin kayak dari Dell, Apple itu kan dari kayak teknologi ya.
Kalau untuk kayak contoh dari bank seperti itu, kayak bank atau perusahaan otomotif itu ada nggak contoh perusahaan? Mungkin kita bisa lihat dari Toyota ya, dimana kalau ya sepengetahuan saya sih Toyota itu selalu eh, dia mementingkan efisiensi produksi untuk orientasi belajar si karyawannya, di mana si karyawan mereka ini dipaksa untuk terus berkembang eh, dalam dunia otomotif itu. Ya salah satunya sih itu, dia punya kunci tuh, dia mau selain mengembangkan perusahaannya, dia juga mau mengembangkan si human resource dia, di mana ya dia ngasih pelatihan terus, didorong untuk mau belajar terus gitu. Oke, nah kalau kita ngomongin perusahaan kan tentunya kayak pasti kan kayak nggak mungkin kayak ini dipegang dengan orang yang sama terus. Pasti kan kayak kita pasti tahu kan kayak beberapa perusahaan ada yang diakuisisinya gitu kan. Nah, kalau untuk diakuisisi kan pasti ada perubahan budaya gitu kan, perbedaan budaya. Bisa nggak sih kayak untuk perbedaan itu kayak digabungin seperti itu? Tentunya sih sebenarnya bisa, dengan catatan ya kita harus ya musyawarah atau keputusan bersama. Kita mau seperti apa nih perusahaannya nih, kulturnya. Misalkan pemilik A mau begini, pemilik B begini, pasti kan akan ada jalan tengahnya. Dan dalam organization culture ini juga sebenarnya ada juga tuh dia punya strategi untuk menggabungkan si budaya perusahaan yang beda-beda itu. Nah, mungkin Bro JJ boleh nih coba dijelasin sedikit dari simpel strategi itu tuh yang ada dalam organization culture ini untuk menggabungkan perbedaan yang ada dalam perusahaan. Iya, contohnya itu yang pertama ada asimilasi. Ini itu terjadi kalau karyawan di perusahaan yang diakuisisi dengan sukarela merangkul nilai-nilai budaya organisasi yang diakuisisi. Yang kedua ada deculturation, integration, dan yang terakhir ada separation. Itu 4 yang dimaksud sama Timotius. Oke. Nah, kalau untuk budaya organisasi ini kan pasti bakal berubah-berubah gitu kan. Nah, untuk menguatkan bagaimana sih kayak untuk menguatkan budaya organisasi ini sendiri, kayak untuk ya seperti itu, untuk menguatkannya lagi. Oke, mungkin coba saya. Jadi gini, pastinya satu organisasi atau satu perusahaan itu didirikan oleh entah satu atau 2 orang atau beberapa orang. Di mana si organization culture ini atau budaya ini harus dibentuk oleh pendirinya perusahaan atau organisasi tersebut. Kenapa? Karena ya dia yang punya visi misi utama. Pertama kali dia mau bikin perusahaan seperti ini. Nah, oleh karena itu mereka yang harus pertama kali menentukan budaya seperti apa yang akan ada dalam perusahaannya. Nah, terus ada juga ya pasti kita harus menyelaraskan artefak, di mana artefak ini akan mewakili beberapa indikator dari budaya perusahaan yang nantinya akan dijadikan satu nilai bersama atau asumsi bersama oleh perusahaan. Nah, mungkin Bro JJ boleh dilanjutin lagi nih cara-cara lainnya. Ada cara lagi, menarik, memilih, dan mensosialisasikan karyawan. Udah jelas ya dari namanya itu, menarik. Itu memperkerjakan orang yang dia udah nganut nilai-nilai budayanya. Kalau untuk mensosialisasikan karyawan, sudah jelas juga dari namanya itu kita proses di mana individu mempelajari nilai-nilai, perilaku yang kita harapkan, dan juga sosial ketika diperlakukan untuk mengambil peran. Nah, itu menarik, memilih, dan sosialisasikan karyawan. Nah, mungkin saya tambahin deh. Ini mungkin berlaku untuk perusahaannya, bisa bilang perusahaan besar atau organisasi besar, di mana
emang orang udah mengenal organisasi mereka dan orang pun juga udah bisa melihat budaya mereka berdasarkan apa? Berdasarkan ya karir mereka bahwa oh organisasi ini cara kerjanya begini, oh budaya begini sehingga pastinya akan dapat membuat karyawan atau calon-calon anggota lainnya masuk dan mau menguatkan si budaya itu karena sudah tertarik dari awal. Kurang lebih ya seperti itu. Oke. Nah kan kalau itu kan untuk menguatkan budayanya sendiri. Nah pastinya kan kita nggak mau budaya yang udah kita bikin, udah kita kuatkan gitu, nggak mau berubah juga dengan sendirinya atau secara kata lain menurun gitu kan. Ada nggak sih cara-caranya sendiri untuk mempertahankan si budaya organisasi ini? Oke, jadi sebenarnya ini ada 3 kekuatan yang sangat berperan untuk mempertahankan budaya ini. Yang pertama ada seleksi praktik, tindakan manajemen puncak, dan metode sosialisasi. Seleksi praktik ini dia tujuannya untuk mengidentifikasikan dan mempekerjakan individual dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan dengan sukses. Dan seleksi ini itu juga memberikan informasi untuk pelamarnya. Mungkin bisa ditambahin kali, Timotius. Oke, benar. Untuk Jadi sebenarnya manajemen. sih cara dalam mudahnya nih dalam mempertahankan di organisasi kultur ini adalah dengan bisa dibilang pengawasan juga bukan sih, tapi lebih ke mendisiplinkan si karyawan itu dalam menganut budaya. Bisa juga dengan sanksi nih bagi yang karyawan yang tidak mengikuti budaya yang ada di perusahaan atau organisasi tersebut, sehingga budaya atau organisasi kultur yang udah dibuat oleh perusahaan atau organisasi ini bisa tetap ada dalam perusahaan atau organisasi tersebut, sehingga ya terus adalah nilai-nilai yang udah dibikin dari awal perusahaan tersebut gitu kurang lebih. Itu ya, Oke. contohnya ini ya, tadi kayak beri penghargaan gitu atau enggak menghukum juga mereka yang menentang gitu ya. Nah ya itu juga bisa, dimana reward itu menurut saya jadi satu hal yang cukup motivation loh bagi karyawan, dimana saat mereka bisa disiplin, bisa mengikuti budaya yang ada, dengan adanya reward maka mereka yang pasti akan semangat kan gitu. Oke, betul banget sih sebenarnya. Oke nih, thank you banget nih udah cukup kayak kita untuk ngobrol-ngobrol kali ini. Makasih banget udah mau nyempetin waktunya untuk ngobrol-ngobrol nih. Oke, sama-sama Bro Oke, Rio. Bang Rio. Thank you semuanya. Oke, thank you. Thank you.